4766. Menjauhlah dariku, kepala Long Chen adalah milikku. Seorang pria aneh dengan dua kepala bergegas terlebih dahulu. Meskipun Long Chen menerima pukulan dari ahli dari ras surgawi dan mengejutkan seluruh penonton, pria ini tidak peduli sama sekali. Dia memiliki tubuh yang kuat, memegang gada besar, dan bergegas ke depan. Gada itu melesat ke bawah, dan kekuatan suci yang menakutkan meningkat. Pola yang tak terhitung jumlahnya pada gada itu menyala. Dia sebenarnya mampu mengaktifkan senjata suci saat dia masih berada di alam ilahi. Mati. Monster berkepala dua itu meraung dengan dua mulut pada saat yang bersamaan. Pukulan ini menggunakan seluruh kekuatannya. Jelas, orang ini ingin menentukan hasilnya dengan satu pukulan. Di bawah serangan sengit monster berkepala dua, seluruh dunia berguncang, yang menunjukkan bahwa orang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Menghadapi serangan sengit dari monster berkepala dua, Long Chen menebaskan Dragon Bone Evil Moon di tangannya pada saat yang sama, dan kemudian menghantam tongkat besar itu. Boom! Para ahli di medan perang merasakan sakit yang parah di telinga mereka, seluruh dunia kehilangan suaranya, dan langit dan bumi kehilangan warna aslinya. Long Chen bertarung keras dengan monster berkepala dua. Monster berkepala dua itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Setiap kali dia mengambil langkah, dunia meraung. Jelas dia menanggung kekuatan yang menakutkan. Ketika monster berkepala dua itu mundur 7 langkah dan nyaris tidak menstabilkan sosoknya, ketika dia menatap Long Chen, dia terkejut menemukan bahwa Long Chen telah menghilang. Dua kepala tidak cukup untukmu, jadi kenapa aku tidak menghapus satu untukmu? Pada saat ini, suara dingin Long Chen terdengar. Puff! Di mata ngeri banyak orang, tidak tahu kapan Long Chen muncul di belakang monster berkepala dua itu. Sebuah tangan besar meraih salah satu lehernya, dan dengan kekuatan tangan besar itu, dia dengan paksa menarik lehernya dan kepalanya dipenggal. Boom! Satu tangan memelintir kepala lawan. Tangan besar Long Chen bergetar, dan kepalanya terbang keluar. Saat itu, seorang ahli bergegas, menebas dengan pisau panjang, dan memukul kepala yang terbang ke arahnya dan menghancurkannya. Monster berkepala dua itu mengeluarkan jeritan yang melengking, dia menutupi satu-satunya kepala yang tersisa dengan kedua tangannya dan bahkan kehilangan senjata di tangannya, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Kutukan. Long Chen mendengus dingin. Tidak heran monster berkepala dua itu sangat kesakitan. Ada pola aneh pada pisau panjang di tangan pria itu. Long Chen merasakan kekuatan kutukan yang mengerikan. Senjata terkutuk semacam ini sangat menjijikkan, sekali kamu ditusuk olehnya, meskipun kulitnya tergores sedikit, kamu akan dikutuk sampai mati, dan kematianmu akan sangat tragis. Kepala monster berkepala dua itu sudah terpisah dari tubuh utamanya. Setelah diledakkan dengan pisau itu, tubuh utamanya masih merasakan kesakitan, terlihat senjata ini juga dilengkapi dengan kutukan jiwa. Hal yang paling menjijikkan adalah kekuatan kutukan yang melekat pada senjata semacam ini juga akan mengincar roh senjata lawan. Oleh karena itu para praktisi biasa akan lari sejauh mungkin ketika bertemu dengan seseorang dengan senjata terkutuk semacam ini, karena mereka juga tidak berani memblokir dengan senjata. Ahli yang memegang senjata ilahi terkutuk memotong kepalanya dengan satu pisau. Dia tidak peduli dengan reaksi monster berkepala dua itu. Pedang itu berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju ke arah Long Chen untuk menikamnya. Long Chen, kan? Jika kamu punya nyali, ambillah tindakanku, ahli itu tersenyum dengan jijik. Pak, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Long Chen tidak hanya menerima gerakannya, tetapi juga menerimanya dengan tangannya. Tangan besar Long Chen ditutupi dengan sisik naga berwarna darah dan dia dengan kuat menggenggam ujung pisaunya. Apa? Pria itu terkejut. Kekuatanmu rata-rata, tapi berpikir bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya dengan senjata terkutuk. Itu sangat bodoh. Aku bahkan bertanya-tanya bagaimana kamu tumbuh menjadi begitu besar. Long Chen mencibir. Kekuatan orang ini hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata doyan 9 bintang, kekuatannya terbatas, tetapi dia berlari ke depan dan mengambil tindakan menggunakan senjata terkutuk ini. Sejak dia mendapatkan senjata sihir jahat ini dari zaman kuno, dia belum pernah bertemu lawan. Banyak master hanya mencoba melarikan diri ketika mereka melihatnya. Seiring waktu, kepercayaan dirinya tumbuh sangat pesat. Sayangnya, dia bertemu Long Chen, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan Dragon Bone Evil Moon untuk melawan, dan langsung meraih senjata sihir terkutuk itu dengan tangannya. Senjata terkutuk tidak dapat menembus sisik Long Chen, juga tidak dapat mentransfer kekuatan kutukan ke tubuhnya, senjata ini menjadi tidak efektif di depan Long Chen. Long Chen membawa tulang naga Evil Moon dan menatap dingin ke arah pria panik di depannya. Tiba-tiba, cahaya bintang menyala di tangan besar Long Chen, dan kemudian tanda pada senjata terkutuk itu mekar dalam sekejap. Melihat semua rune pada senjata ajaib terkutuk itu menyala, mata pria itu hampir melotot. Sebagai penguasa senjata ajaib ini, dia hanya bisa mengaktifkan 1/10 dari runenya, tetapi Long Chen menyulut semua rune ini. Bas-bas. Senjata terkutuk itu terus bergetar,
sepertinya mengaum dan menangis, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari tangan Long Chen. Itu benar-benar merasakan aura ketakutan di tubuhnya. Pemilik senjata ajaib terkutuk itu sudah bodoh saat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi ketika dia berpikir bahwa tanpa senjata ajaib ini, dia tidak akan menjadi apa-apa, jadi dia masih berusaha mati-matian untuk mengambilnya kembali, mencoba untuk bergabung dengan senjata ajaib untuk melepaskannya dari tangan besar Long Chen. Boom! Senjata terkutuk itu menjadi semakin terang, dan auranya menjadi semakin kuat, namun, ia tidak dapat lagi menahan kekuatan yang menakutkan dan meledak dengan keras. Fragmen senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dengan Long Chen sebagai pusatnya, terciprat dalam bentuk kipas. Pemilik senjata ilahi menanggung beban terberat dan terkoyak oleh pecahan senjata ilahi. Tidak bagus. Beberapa orang berseru dan menghindar satu demi satu, beberapa orang tidak dapat menghindarinya dan melambaikan senjata ajaib untuk memblokirnya, sementara beberapa orang yang bereaksi lambat langsung ditembus oleh pecahan senjata ajaib tersebut. Puf-puf. Pecahan senjata ilahi menembus tubuh berdaging ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ahli itu segera mengeluarkan jeritan melengking seperti monster berkepala dua. Benda hitam mengalir keluar dari luka mereka, dan kemudian seluruh tubuh mulai membusuk dengan cepat dan berubah menjadi limbah hampir seketika. Beberapa orang bereaksi sangat cepat, segera meninggalkan tubuh fisiknya dan meninggalkan tubuhnya, tetapi segera setelah jiwa mereka lolos, garis-garis hitam aneh muncul, dan kemudian garis-garis hitam menyebar ke seluruh tubuh jiwa. Jiwa para ahli itu menjerit ngeri, pada saat itu mereka putus asa, dan kutukan benar-benar menyerbu jiwa mereka. Ahaha, di tengah jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya, jiwa mereka juga rusak, dan akhirnya berubah menjadi bola asap hitam, menghancurkan tubuh dan jiwa. Senjata ajaib terkutuk dari zaman kuno ini sangat menakutkan. Long Chen menghancurkannya dengan kekuatan bintang. Sebelum senjata ajaib ini mati, dia melepaskan semua kekuatan kutukan, dan ratusan ribu ahli dimusnahkan dalam satu pukulan, dan ada banyak ahli tingkat monster di antara mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kutukan, hanya ada kematian yang menunggu di depan mereka. Sebagian besar ahli di depan Long Chen segera dibersihkan. Pecahan senjata ilahi terbang melewatinya, dan hanya ada beberapa ratus orang di depan Long Chen. Fakta bahwa ratusan orang ini dapat memblokir serangan senjata ilahi terkutuk menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Long Chen meletakkan Dragon Bone Evil Moon di bahunya dan memandang semua orang dengan dingin. Pada saat ini, dia adalah pemburu yang sebenarnya. 4767. Pecahan senjata dewa terkutuk itu sangat tajam, ratusan orang di depan mereka mengandalkan senjata atau kekuatan magis mereka untuk menangkis pecahan senjata dewa itu. Ada ratusan ribu ahli di garis depan, tetapi hanya beberapa ratus yang selamat. Beberapa ratus ini adalah ahli sejati. Mereka bersembunyi di kerumunan dan ingin menunggu dan melihat sebelum mengambil tindakan, tetapi Long Chen tidak memberi mereka kesempatan ini. Om! Dragon Bone Evil Moon bergetar, Long Chen langsung menyerang kelompok orang ini. Lebih menyenangkan begini. Kalau tidak, jika aku membunuhmu, aku tidak akan malu mendatangi mereka dan meminta hadiah. Menghadapi serangan Long Chen, seorang pria berpakaian putih tertawa dan bergegas menuju Long Chen tanpa rasa takut. Ahli lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, saat cahaya ilahi beredar, berbagai senjata berbentuk aneh menusuk Long Chen satu demi satu. Tidak tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak, serangan mereka jelas selangkah lebih lambat, dan mereka sengaja membiarkan pria berbaju putih itu berbenturan langsung dengan Long Chen. Pria berbaju putih itu bergegas dengan tangan kosong, tetapi saat dia mendekati Long Chen, tiba-tiba sebuah benda aneh muncul di tangannya. Benda itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi cangkang kura-kura putih. Segera setelah cangkang kura-kura keluar, vitalitasnya melonjak ke langit, dan paksaan yang ganas menyapu segala arah. Di sekitar medan perang, banyak ahli yang menyaksikan, dan beberapa orang berseru. Taishuan White Tortoise Shell. Taishuan White Tortoise adalah merupakan binatang spiritual purba, dan cangkang kura-kuranya memiliki efek yang hampir menakutkan. Dari segi kemampuan bertahan, cangkang kura-kura ini memiliki aspek lain yang lebih menakutkan, yaitu dapat menyimpan energi. Ia memiliki kemampuan untuk menyerap energi. Selama ada cukup energi untuk memberi makan, ia akan terus tumbuh lebih kuat. Ini adalah senjata ajaib yang dapat ditumbuhkan. Senjata ajaib semacam ini sangat langka. Garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya pada cangkang kura-kura putih Taixuan menyala, dan aura Saint King yang kejam meletus dalam sekejap. Pada saat itu, seseorang berteriak. Cangkang kura-kura putih Taixuan ini menyimpan kekuatan Saint King, dan ada lebih dari satu orang. Di sini kuat ada banyak orang, banyak di antaranya berpengetahuan luas. Melalui rune kuno, dapat dilihat bahwa kura-kura hitam telah disuntik dengan kekuatan Saint King. Itu hanya cangkang sialan. Apakah ini modal kesombonganmu? Menghadapi cangkang kura-kura putih Taixuan yang dikeluarkan pria berbaju putih, Long Chen mencibir. Di atas Evil Moon di tangannya,
bintang-bintang bersinar terang, dan dia menyayatnya dengan pisau. Orang bodoh, pergilah ke neraka. Menghadapi ejekan Long Chen, pria berbaju putih itu mencibir, dan cangkang kura-kura di tangannya menghantam Evil Moon. Boom! Dragon Bone Evil Moon menghantam cangkang kura-kura putih Taixuan, ledakan yang diharapkan semua orang tidak muncul. Sebaliknya, hanya mengeluarkan suara lembut dan tidak ada akibat yang besar. Pada saat itu, orang-orang terkejut. Hahaha, idiot, armor penyu putih Taixuan milikku telah diberkati oleh 8 Saint King yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, Long Chen, kamu hanyalah seekor semut di depan 8 Saint King yang kuat. Petik 2. Kakak, pria berbaju putih belum selesai berbicara ketika tiba-tiba cangkang kura-kura putih Taixuan mengeluarkan suara aneh, dan kemudian retakan seperti jaring laba-laba muncul di cangkang kura-kura. Apa? Pria berbaju putih itu berteriak ngeri, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan, dan cangkang kura-kura putih Taixuan meledak di bawah serangan Dragon Bone Evil Moon, dan hanya bintang yang bersinar. Puff! Dragon Bone Evil Moon menebas dari atas kepala pria itu hingga selangkangannya, dan seluruh pria itu terbelah menjadi 2. Sebelum pria itu meninggal, masih ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cangkang kura-kuranya yang tak terkalahkan akan tiba-tiba dipotong oleh seseorang. Gemuruh! Pada saat ini, ratusan pancaran cahaya ilahi turun, dan Dragon Bone Evil Moon menebas. Ruang itu runtuh oleh kekuatan kekerasan Long Chen. Serangan itu memasuki area yang runtuh dan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Huhuhu, serangan ini seperti cahaya yang dibiaskan, terbang dari sudut yang berbeda, dan semua serangan yang ditujukan ke arahnya gagal. Hukum ruang angkasa, bagaimana mungkin? Bukankah itu kekuatan yang hanya dapat dikendalikan sepenuhnya oleh para ahli di atas alam Saint King? Para ahli di luar semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Kebanyakan praktisi memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan ruang, karena itu merupakan pengetahuan yang diperlukan bagi para praktisi. Hanya dengan memahami kekuatan ruang kita dapat memahami teknik yang lebih mendalam, tetapi metode mental tingkat tinggi dari kekuatan ruang adalah hukum. Hukum adalah hukum besi, yaitu sejenis penghalang yang hanya dapat disentuh oleh yang terkuat. Legenda mengatakan bahwa hanya ahli di alam Saint King yang memenuhi syarat untuk menyentuh penghalang semacam ini. Saint King yang kuat hanya memenuhi syarat. Faktanya, sebagian besar Saint King yang kuat tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hukum ruang angkasa. Ini adalah alam yang misterius dan misterius. Dan Long Chen menggunakan pisau panjangnya untuk menekan kekosongan, membentuk posisi spasial khusus yang mencerminkan serangan lawan. Ini sepertinya adalah hukum luar angkasa yang legendaris. Faktanya, mereka semua salah melihatnya. Long Chen menggunakan kekuatan bintang untuk membentuk perisai pelindung. Dia awalnya ingin menggunakan perisai pelindung untuk menahan serangan semua orang, tapi dia tidak menyangka bahwa semua serangan lawan akan dipantulkan. Long Chen juga tertegun, dan kemudian ekspresi ejekan muncul di wajahnya. Jadi begitu, kamu hanyalah sekelompok idiot yang dimanfaatkan. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa kekuatan bintang Long Chen telah menerima berkah aneh di sini, yang merupakan perubahan kualitatif dibandingkan ketika Long Chen menggunakannya di Ming Hao Tian. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa kekuatan orang-orang ini tidak sekuat yang Long Chen bayangkan, kecuali ahli sebelumnya dari ras surgawi, sisanya rentan. Ketika Long Chen melihat ahli dari ras surgawi, dia menemukan bahwa orang ini dan klannya telah menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, Long Chen segera memahami bahwa orang-orang ini hanyalah orang-orang idiot yang didorong oleh ras surgawi untuk mati. Ras surgawi tidak mengharapkan mereka untuk membunuh Long Chen sama sekali, tetapi menggunakan tangan Long Chen untuk melakukan pembantaian, memungkinkan Long Chen memasuki surga kaisar penuh dengan musuh. Rencana ini sangat kejam, dan tidak ada cara untuk menggagalkannya, karena Long Chen menahan serangan itu. Sekelompok orang hanya mengalami kejutan singkat sebelum mereka menyerang Long Chen lagi. Mereka sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini. Mereka mengira jika berhasil, mereka akan menghasilkan banyak uang. Jika tidak berhasil, mereka akan pergi begitu saja. Demi apa yang disebut sebagai imbalan, mereka masih dengan panik menguji di ambang bahaya. Setelah memikirkan semua ini, Long Chen meletakkan Dragon Bone Evil Moon di pundaknya dan melangkah menuju para idiot ini. Ketika Long Chen menunjukkan gerakan ini, Guoran dan orang lain di belakang Long Chen terkejut pada awalnya, dan kemudian sangat gembira. Ini adalah sinyal rahasia yang diberikan Long Chen kepada mereka, yang berarti mereka dapat membunuh tanpa strategi apapun. Awalnya, menghadapi begitu banyak ahli, Long Chen perlu menemukan yang terkuat di sini. Guoran harus merumuskan rencana pertempuran berdasarkan sinyal yang diberikan oleh Long Chen. Meskipun Guoran suka bermalas-malasan dalam latihan, dia sangat baik keterampilan komando, bakat yang kuat selalu dapat merumuskan rencana yang paling sesuai dalam waktu singkat. Sekarang melihat tindakan Long Chen, Guoran melambaikan tangannya, dan prajurit Dragon Blood segera mengerti dan langsung menghadapi gelombang musuh.
Kamu harus membayar kebodohanmu. Long Chen memandang musuh yang tak ada habisnya yang masih berteriak dengan gila. Matanya sepertinya menantikan untuk menjadi terkenal di dunia kaisar dan mencapai puncak kehidupan setelah membunuhnya. Tampilan di wajahnya dengan ekspresi sarkastik dingin. 4768. Bunuh. Para prajurit Dragon Blood meraung keras dan memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Mereka terlahir sebagai jenderal yang galak dan utusan pembunuhan. Pada saat ini, mereka tidak memiliki kendali dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Dragon Blood Legion jarang terlibat dalam pertempuran yang tidak terorganisir dan tanpa formasi, karena pertempuran seperti itu akan menimbulkan korban tertentu bagi prajurit Dragon Blood. Namun terkadang Long Chen akan tetap mengambil keputusan seperti itu, kerjasama dalam pertarungan tim adalah yang terpenting, namun jika kekuatan pribadinya tidak kuat, kekuatan tim tidak akan lebih kuat. Cara meningkatkan kekuatan pribadi adalah dengan berada di antara para pemberontak, tidak ada yang bisa diandalkan, jika ingin bertahan hidup hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan pelatihan berbahaya seperti ini potensi mereka dapat terus dirangsang, menjadikan indera penciuman mereka lebih sensitif, persepsi mereka lebih komprehensif, dan pengalaman mereka lebih kaya. Tidak ada jalan mulus untuk berlatih, meskipun mereka sekarang kuat di alam ilahi, mereka sudah menyendiri di mata orang biasa. Namun di sungai besar dunia spiritual, mereka hanyalah setetes air di lautan, hanyut seperti rumput bebek, jika ingin mengendalikan takdirnya sendiri, mereka harus menjadi lebih kuat. Setiap prajurit Dragon Blood memahami bahwa orang sekuat bos mereka pun tidak dapat mengubah takdir mereka. Satu-satunya yang dapat mengubah takdir mereka adalah diri mereka sendiri. Berjuang melintasi lautan luas, Long Chen paling bisa membimbing arah mereka, tetapi tidak bisa memberikan jalan bagi mereka di masa depan. Jika mereka ingin mengubah takdir mereka, mereka harus berjuang sendiri. Setiap orang memiliki tantangannya masing-masing, dan tidak ada yang bisa memikulnya untuk orang lain. Oleh karena itu, semakin berbahaya situasinya, para prajurit Dragon Blood bisa menjadi lebih kuat saat menghadapi yang kuat dan terus-menerus menantang batasan mereka sendiri. Sekelompok orang doyen bintang 5 berani datang ke sini untuk mati. Mereka sangat bodoh. Petik 2. Melihat para prajurit Dragon Blood bergegas maju seperti serigala ganas, mata mereka menunjukkan senyuman yang kejam. Kelompok ahli yang memimpin pertempuran ini semuanya doyen bintang 9 dan serangan membunuh prajurit Dragon Blood tidak dianggap serius oleh mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa Long Chen telah terluka dalam pertempuran sengit yang terus-menerus dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, jadi mereka meminta anak buahnya mati untuk memberinya waktu untuk pulih. Kalian semua sekelompok semut, matilah untukku. Seorang pria jangkung dan kuat yang tampak seperti dewa roh raksasa, memegang 2 palu perang seukuran rumah, bergegas menuju prajurit Dragon Blood dan menghancurkan mereka dengan keras. Itu adalah makhluk tak dikenal. Energi dan darahnya melonjak ke langit. Begitu palu perang dipukul, seorang pria botak di antara prajurit Dragon Blood bergegas keluar, menyapu tombak di tangannya. Boom! 2 palu perang terbang keluar, dan ahli seperti roh raksasa itu mengeluarkan raungan. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa lengan ahli itu hancur karena guncangan tersebut, dan dia terus terjatuh ke belakang. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana doyen bintang 5 bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ini bukan kekuatan takdir, ini adalah kekuatan ki dan darah. Dia menggunakan kekuatan magis darah. Dalam sekejap, terjadi keributan, dan mata ahli yang tak terhitung jumlahnya itu penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setiap prajurit Dragon Blood mengenakan cincin penyembunyi aura yang dibuat oleh Guoran, menyamarkan auranya sebagai doyen bintang 5. Puff! Gu yang menembakkan kedua palunya, berbalik, dan menusukkan tombak ke pinggangnya. Dari posisi tinggi, dia menembak menembus kepala besar pria itu, ahli seperti roh dan dewa raksasa, tubuhnya bergerak-gerak, perlahan jatuh dengan lembut. Tidak perlu dengan sengaja menjaga seluruh tubuh, aku tidak menginginkan tubuh manusia. Long Chen membawa tulang naga Evil Moon, berjalan maju perlahan, dan berteriak keras. Long Chen dapat melihat bahwa Gu yang dengan sengaja mempertahankan kekuatan pukulan ini, jika tidak, orang itu tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Pada saat ini, Gu yang bukan lagi Gu yang sama. Di makam naga, dia diberkati oleh jiwa naga dari naga gila kuno. Naga gila kuno itu pada dasarnya ganas dan mematikan, dengan kekuatan tak terbatas. Itu adalah jenderal yang galak di bawah klan kekaisaran. Dan Gu yang juga ahli dalam hal kekuatan, ketika kedua keinginan tersebut digabungkan, kekuatan mereka akan mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun Gu yang belum memanggil tubuh petarung berdarah naga, pada saat pembunuhan dimulai, jiwa naga di tubuhnya mulai terbangun, mendesaknya untuk memasuki kondisi pertarungan yang hiruk-pikuk. Jika Gu yang tidak sengaja menekan kekuatan jiwa naganya, saat ini, dia mungkin sedang dalam keadaan marah. Boom! Pada saat ini, seorang ahli ditebas oleh pedang Guoran. Pola naga pada pedang Guoran menyala, seolah-olah seekor naga raksasa sedang bangkit. Bahkan doyen bintang 9 tidak dapat menahan kekuatan pedang tersebut.
Dan Yue Zifeng bahkan lebih seperti harimau di antara domba, menebas galaksi dengan pedang panjangnya, menyebabkan alam semesta berubah warna. Dia secara khusus memilih orang dengan aura terkuat untuk mengambil tindakan. Hasilnya, dengan setiap serangan pedang, satu orang terbunuh, dan dia membunuh beberapa orang berturut-turut. Ketika para prajurit Dragon Blood bertabrakan dengan kelompok ahli ini, seluruh dunia sepertinya terjerumus ke dalam api penyucian. Para ahli yang sebelumnya tersenyum galak sekarang memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka dan bahkan tidak bisa menangis. Prajurit Dragon Blood, seperti dewa kematian, terus memanen nyawa kelompok ahli ini. Segera setelah pertempuran terjadi, ahli di sisi berlawanan terbunuh dan terus mundur. Para ahli yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tercengang, mereka mengira Long Chen dan yang lainnya akan dimusnahkan, tetapi mereka tidak menyangka sebaliknya. Para prajurit Dragon Blood langsung mengganggu serangan lawan dan membunuh mereka, menyebabkan mereka berpencar dan melarikan diri. Tap tap tap, Long Chen membawa Dragon Bone Evil Moon dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Di bawah kakinya, ada semua kabut darah. Para prajurit Dragon Blood menyerang di depan, dan Long Chen berjalan di belakang dengan santai. Meskipun ada jutaan orang di sisi berlawanan, ketika para ahli terkemuka dibunuh oleh para prajurit Dragon Blood, para ahli ini segera jatuh dan berpencar, melarikan diri dengan panik keluar pintu. Long Chen, ini mungkin jebakan, Bai Sisi mengikuti tim dan memperingatkan dengan keras. Bai Sisi dan Yu Qingxuan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Bersama dengan Bai Zantang, mereka memimpin murid-murid akademi, kuil perang, dan sekte galaksi. Pertempuran segera menjadi sepihak, dan Bai Sisi merasakan ada yang tidak beres. Hapus kata, mungkin, kata Long Chen sambil sedikit tersenyum. Kalau begitu mereka, kata Bai Sisi. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah omong kosong. Tidak peduli apa konspirasi itu, kami hanya mendorong dengan keras. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan kami ke depan. Long Chen terus bergerak maju, dan Dragon Blood Warrior masih membunuh dengan gila, darah memenuhi langit. Apa yang kamu bicarakan? Bai Zantang bertanya dengan mata terbelalak. Bai Sisi melirik ayahnya dan ingin menjelaskan dengan sabar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood telah menghilang dan mereka sudah tiba di depan pintu. Tindak lanjuti dengan cepat. Hati Bai Sisi menegang dan dia segera bergegas keluar. Dia tahu bahwa medan perang sebenarnya ada di luar pintu. 4769. Ketika mereka melewati gerbang, sebelum mereka bisa merasakan udara surga kaisar, mereka melihat sosok tak berujung di depan mereka. Sejauh mata mereka memandang, kepala orang melonjak seperti ombak mencapai langit. Ada lebih banyak orang di sini daripada yang pernah dilihat Bai Sisi dalam hidupnya. Di antara kelompok orang ini, ada banyak ahli tingkat Saint King yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aura dari ahli Saint King ini beberapa kali lebih kuat daripada aura ahli Saint King yang pernah mereka temui sebelumnya. Jelas sekali, Saint King dari surga lain tidak bisa mendekatinya sama sekali, jarak antara keduanya terlalu besar. Bahkan beberapa Saint King yang terlihat di lorong, setelah melewati gerbang, aura mereka melonjak dengan cepat seolah-olah segelnya telah terbuka. Pada saat ini, Long Chen membawa Dragon Bone Evil Moon, dan darah perlahan menetes di sepanjang bilah Dragon Bone Evil Moon, tanahnya berantakan, semuanya berupa mayat dan anggota tubuh yang terputus. Di depan Long Chen, banyak ahli yang sangat cemburu sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka ketika melihat mayat yang tergeletak di tanah. Long Chen, kamu adalah seorang pembunuh dengan 1000 pedang, dan kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu lebih kuat dari orang terkuat di seluruh dunia karena bakat luar biasamu? Apakah kamu cukup kuat untuk mengambil nyawa dan menginjak-injak martabat dan kehidupan orang lain? Pada saat ini, seorang ahli keluar dari kerumunan dan berteriak dengan marah pada Long Chen dengan kebenaran. Orang tersebut tak lain adalah ahli ras surgawi yang pernah mengambil tindakan sebelumnya, ternyata dialah yang menghasut perang, mengeluarkan pukulan, memulai pertarungan sengit, memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, dan bergegas keluar secepat mungkin. Pada awalnya, dia khawatir apakah Long Chen akan jatuh ke dalam perangkap. Ketika dia melihat Long Chen keluar dari gerbang surga dan membunuh semua jenius yang mengepung mereka di depan semua orang, dia sangat gembira sampai dia hampir tertawa. Long Chen jatuh ke dalam perangkap, dan orang-orang yang mengepungnya dibunuh olehnya. Kemudian dia telah menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya segera setelah dia memasuki surga kaisar. Kekuatan-kekuatan ini awalnya menunggu darah segar untuk bergabung guna meringankan kebutuhan mendesak mereka, namun pada akhirnya harapan mereka sia-sia. Terutama ketika mereka melihat klan mereka sendiri dibunuh oleh Long Chen dengan satu serangan, kemarahan mereka meletus seperti gunung berapi. Long Chen membawa Evil Moon di pundaknya, melihat sekeliling, dan akhirnya menatap ahli dari ras surgawi dan mencibir. Apakah itu jebakan atau konspirasi? Aku, Long Chen, akan mengikutinya. Tidak peduli siapapun yang ingin membunuhku, datang saja. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebenaran yang bisa diungkapkan di dunia ini?
Di dunia ini, kebenaran hanya ada dalam jangkauan pedang panjangku. Aku tidak akan repot-repot menjelaskan, apalagi membela. Benar dan salah pada akhirnya akan diselesaikan dengan darah dan kekerasan. Dalam hal ini, mengapa repot-repot? Long Chen membawa Evil Moon di bahunya, dengan jubah hitamnya berkibar dan rambut panjangnya tergerai, bahkan di hadapan ahli yang tak ada habisnya, dia tetap berdiri tegak seperti lembing. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema di langit dan langsung masuk ke dalam jiwa manusia. Semua orang bisa merasakan kepercayaan diri dan kesombongan Long Chen datang dari lubuk jiwanya. Satu orang dan satu pedang mengejutkan semua orang dalam sekejap. Banyak orang memandang Long Chen. Mereka tidak memiliki keluhan terhadap Long Chen, dan orang-orang yang Long Chen bunuh tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, ketika mereka melihat sosok heroik di antara umat manusia, mereka tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arahnya. Melihat semua orang ketakutan dengan momentum Long Chen, ahli ras surgawi itu segera berteriak keras. Lihatlah betapa arogan dan haus darah orang ini. Jika dia dibiarkan hidup, semua orang tidak akan merasa damai. Kami sekarang berada di surga kaisar dan kami telah bertarung melawan monster sepanjang tahun. Jika monster seperti itu muncul di kamp kami, siapa yang bisa merasa nyaman jika kami tidak membunuhnya? Apa yang kamu bicarakan? Saya sudah mengatakan bahwa aku terlalu malas untuk menjelaskan. Jika kamu ingin mengambil tindakan, maju saja, jangan seperti anjing yang hanya bisa menggonggong dan membiarkan orang lain mati. Long Chen berkata dengan dingin. Apakah kalian semua melihat betapa gilanya orang ini? Tidak perlu ada alasan untuk membunuh. Semua orangmu mati di tangannya. Apakah kalian hanya akan membiarkannya menjadi sombong? Ahli dari ras surgawi itu berkata dengan lantang. Ambil chestnut dari api. Kamu benar-benar menjijikkan, jadi aku akan meletakkan kata-kataku hari ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang melindungimu, kamu tidak akan hidup untuk melihat matahari besok, kata Long Chen dingin. Long Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang ini, tetapi kemampuan orang ini untuk mengganggu orang lain sangat kuat, dan kemarahan Long Chen yang tertahan masih tersulut olehnya. Hahaha, membunuhku. Oke. Kalau begitu aku, Yue Wuxu, akan melihat lebih dekat bagaimana kamu membunuhku. Ahli dari ras surgawi yang menyebut dirinya Yue Wuxu menoleh untuk melihat yang lain dan berkata. Semuanya, kalian semua telah melihatnya, karena kamu bersedia menjadi pengecut, maka aku, ras surgawi, akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa kemampuan ras surgawi untuk menyihir sangat kuat. Setelah kata-kata Yue Wuxu diucapkan, para ahli yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi bermusuhan. Tunggu sebentar, jangan tertipu dan jatuh ke dalam perangkap ras surgawi. Sebagai keluarga Long Surga Kaisar, saya ingin meyakinkan Anda bahwa ini adalah jebakan dan konspirasi besar. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesosok bergegas mendekat. Orang itu tidak lain adalah Long Xie, yang berseteru dengannya. Ketika mereka mendengar kata-kata keluarga Long Surga Kaisar, banyak orang yang terkejut. Tentunya, keluarga Long Surga Kaisar adalah kekuatan yang sangat besar, yang membuat banyak orang takut akan hal itu. Murid keluarga Long yang mengikuti Long Xie juga bingung, mereka tidak dapat membayangkan bahwa pria yang mengertakkan gigi dan mengutuk Long Chen di belakang punggungnya akan keluar untuk membelanya saat ini, dan dia bahkan tidak ragu untuk menyebut nama keluarga Long. Bahkan Long Chen pun tercengang, dia tidak mengerti jenis obat apa yang Penatua Xie jual di labunya, karena pada hari Long Xie pergi, matanya ingin menggigitnya sampai mati. Sekarang dia telah berubah, Long Chen sedikit tidak bisa beradaptasi. Ketika Yue Wuxu melihat Penatua Xie berdiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia hendak berbicara, Penatua Xie memimpin dan berkata dengan keras, kebajikan apa yang masih kamu miliki di ras surgawi, tahukah kamu? Mereka menjanjikan banyak uang untuk memobilisasi orang-orangmu untuk mengambil kepala Long Chen. Ketika pertempuran dimulai, dia melarikan diri bersama orang-orangnya terlebih dahulu, meninggalkan orang-orangmu untuk dibunuh, dan kemudian menggunakan kekuatanmu untuk terus membunuh Long Chen, dan klan surgawi mereka bahkan tidak kehilangan satu prajurit pun. Apakah kamu bersedia digunakan oleh klan surgawi? Omong kosong, tidak masuk akal. Long Chen telah membunuh begitu banyak orang, dia jelas bisa berhenti, tapi dia masih harus bergegas membunuh, itu jelas merupakan hal yang mematikan. Siapapun yang menyerangnya akan dimusnahkan olehnya. Setiap orang harus berbagi kebencian yang sama dan membunuhnya. Kamu sangat protektif terhadap Long Chen, apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa Long Chen adalah anggota dari keluarga Longmu? Yue Wuxu mencibir. Apa? Pada saat itu, para ahli yang hadir semuanya terkejut. Apakah klan surgawi akan menghadapi keluarga Long Surga Kaisar dan klan surgawi sama-sama merupakan raksasa di surga Kaisar, dan mereka selalu berada pada pemikiran yang sama. Apa yang terjadi? Kami tidak peduli dengan keluhan antara keluarga Long dan klan surgawi, tapi Long Chen harus memberi kami penjelasan hari ini. Saint King yang kuat berdiri dengan wajah muram. Penjelasan apa? Penatua Xie tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Orang tua itu mengucapkan setiap kata perlahan. Long Chen,
kamu harus mati. 4770. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Guoran mengangkat panah di tangannya, tetapi Long Chen mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Long Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, pertempuran berdarah ini tidak bisa dihindari. Jika kamu ingin bermain, ayo bermain besar." "Bos, apakah maksudmu menarik lebih banyak orang untuk mengambil tindakan?" Guoran segera memahami niat Long Chen. Target klan surgawi terhadap Long Chen sepertinya tidak hanya untuk membunuhnya, tetapi juga sepertinya ingin menggunakan Long Chen untuk membangkitkan kemarahan publik, dan akhirnya menyeret keluarga Long Surga Kaisar ke dalam masalah. Dilihat dari nadanya, baik ras surgawi maupun keluarga Long bukanlah teman baik. Jika pertempuran dimulai, lebih banyak kekuatan mungkin bergabung. Long Chen berbisik, satu pukulan untuk menghindari ratusan pukulan. Jika kita, Dragon Blood Legion, ingin mendapatkan pijakan di surga Kaisar, kita harus membangun otoritas dan menunjukkan taring kita. Jika tidak, di masa depan, kita akan sulit untuk bergerak maju di surga Kaisar. Jadi, dipahami, begitu kita segera mengambil tindakan, kita tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan, kata Guoran. Guoran mengerti maksud Long Chen. Di bawah pengaruh ras surgawi, situasinya mungkin menjadi tidak terkendali, dan banyak orang akan bergabung ke medan perang dengan kepala menoleh. Tapi tidak peduli apa alasan orang-orang ini, selama mereka menyerang Dragon Blood Legion, mereka adalah musuh dari Dragon Blood Legion. Tidak peduli apa alasan mereka, Dragon Blood Legion tidak boleh berbelas kasihan. Kalau tidak, kebaikan terhadap musuh akan menjadi kekejaman terhadap diri sendiri. Kata-kata Long Chen ditujukan kepada prajurit Dragon Blood, serta para murid akademi, sekte galaksi, dan klan binatang fusi. Jika Anda ingin hidup di surga Kaisar dengan bermartabat, ketika Anda tidak memiliki apapun untuk diandalkan, Anda hanya bisa berjuang mati-matian. Semua orang hanya memiliki satu kehidupan, bersikap baik kepada musuh akan mengorbankan nyawa Anda sendiri. Itu bukanlah kebaikan, tapi kebodohan. Penatua Xie, meskipun Long Chen adalah anggota keluarga Long kami. Seorang murid dari keluarga Long mau tidak mau datang ke belakang Long Xie dan diam-diam berkata. Jelas, mereka selalu khawatir tentang pembunuhan Long Chen terhadap Xiu Yang dan mengusir mereka dari Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi mereka senang menyaksikan kegembiraan Long Chen. Diamlah. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menegosiasikan persyaratan denganku, Long Xie. Apa kamu tidak tahu berapa berat badanmu? Percaya atau tidak, jika aku menggerakkan jari kelingking dari keluarga Long, aku bisa membunuh seluruh klanmu seperti mencubit belalang. Yang tidak disangka semua orang adalah Long Xie mengutuk murid itu. Murid itu menjadi bingung setelah dimarahi. Apa yang terjadi? Saya juga anggota keluarga Long, apa maksud Anda dengan menekan seluruh keluarga saya sampai mati? Murid itu bingung setelah dimarahi, namun wajah Saint King yang menuntut Long Chen untuk mati berubah drastis, jelas bahwa omelan itu ditujukan untuknya, dan itu jelas merupakan ancaman baginya, yang membuatnya bingung dan marah. Meski keluarga mereka bukan keluarga terkenal, namun bisa dibilang bergengsi. Sejujurnya, kekuatan semi besar semacam ini suka memiliki rasa kehadiran. Kalau tidak, dengan begitu banyak kekuatan, bukan gilirannya yang berbicara. Setelah mendengar kata-kata ancaman Long Xie, Saint King sangat marah. Apakah murid-murid keluarga Longmu manusia, tetapi murid-murid kami bukan manusia? Jika Long Chen membunuh murid kami tidak dapat membalaskan dendamnya. Keluarga Long memiliki nada yang begitu keras, apakah mereka pikir mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan di surga Kaisar? Saya meletakkan kata-kata saya di sini, hari ini, tidak peduli apa, Long Chen harus membayar nyawa murid-murid saya. Saint King itu juga seekor keledai yang keras kepala. Mengetahui bahwa menyinggung keluarga Long akan memiliki konsekuensi yang serius, jika keluarga Long benar-benar ingin berurusan dengan keluarga mereka, akan berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan semudah membunuh seekor semut, tetapi itu memang tidak membutuhkan banyak usaha. Terlebih lagi, begitu keluarga Long mengambil tindakan, keluarga mereka kemungkinan besar akan mengirimkan kepalanya sesegera mungkin untuk memadamkan kemarahan keluarga Long. Tapi orang ini sangat menyelamatkan mukanya dan berbicara sangat kasar, yang membuat Long Xie marah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang bodoh yang tidak takut mati, dan ini memperburuk keadaan. Pada saat ini, dia diam-diam melihat ke kejauhan, di tempat yang sangat jauh, ada ruang yang mengalir, dan ada sekelompok orang di dalam, melihatnya. Di luar angkasa terdapat lebih dari selusin orang, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih dan berjubah putih, berwajah anggun, berwatak anggun, bermata cerah, seolah-olah matanya bisa melihat segalanya, memberi orang rasa kebijaksanaan yang luar biasa. Di belakangnya, ada lebih dari selusin ahli Saint King berdiri. Ahli Saint King ini memiliki aura yang rendah, mereka bahkan tidak mengeluarkan tekanan dari ahli Saint King. Mampu menekan aura Saint King hingga hampir hilang seluruhnya sudah pasti merupakan master di antara para master. Mereka berada di luar angkasa dan melihat ke arah pintu di kejauhan pada saat yang bersamaan.
Pria tua berjubah putih yang tampak anggun itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Xie itu benar-benar tidak berguna. Tuan Tianxi, Long Xie sangat ingin melindungi Long Chen, dan orang itu berasal dari kekuatan yang tidak populer. Jika orang seperti itu memprovokasi keluarga Long kita harus memberinya pelajaran. Jika tidak, di manakah keagungan keluarga Long kita? Seorang Saint King yang kuat di belakang lelaki tua itu berkata dengan bingung. Dia berpikir bahwa Long Xie menanganinya dengan baik dan tidak membuat kesalahan apapun. Pria anggun bernama Lord Tianxi adalah orang yang bertanggung jawab atas pengadilan tertinggi keluarga Long Surga Kaisar. Kekuasaannya berada di urutan kedua setelah kepala keluarga Long. Namun, karena dia bertanggung jawab atas hukum, dia bahkan memiliki hak untuk mendakwa kepala keluarga. Oleh karena itu, bahkan kepala keluarga juga harus menghormatinya. Orang tua yang anggun itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Xie mulai membela Long Chen setelah dia melihatku. Dari ekspresi Long Chen, terlihat bahwa Long Xie mengacaukan tugas yang diberikan kepadanya oleh keluarga Long. Dan sekarang, dia dengan enggan keluar untuk membela Long Chen, bukan karena ketulusan sama sekali, itu sebagian besar dipentaskan, dan itu semua dilakukan untukku. Jika aktingnya bisa dilakukan dengan baik, tidak akan ada masalah. Dengan IQ-nya, dia seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah, tapi dia melakukan kesalahan. Terus terang, dia sengaja mengungkap kekurangannya agar klan surgawi menyadarinya dan memperluas konflik. Dia tidak ingin menarik Long Chen ke dalam keluarga Long kita. Tuan Tianxi, saya tidak mengerti. Saint Surgawi pertama adalah musuh bebuyutan dari Saint Surgawi keempat. Mengapa Anda mengirim Long Xie untuk menangani masalah ini, kata ahli Saint King itu. Ini adalah ujianku untuk Long Xie. Dalam hal kelicikan dan akal, Long Xie adalah pilihan terbaik. Sayangnya dia gagal memahami maksudku, dan dia gagal menempatkan kepentingan keluarga di atas emosi pribadi. Setelah kembali, siapkan dokumen untuk mencopotnya dari jabatannya. Guru Tianxi menghela nafas, dengan sedikit penyesalan di matanya. Long Xie di kejauhan tidak tahu bahwa langkah cerdasnya telah kehilangan posisi resminya, dan apa yang dia katakan segera ditangkap oleh Yue Wuxu. Dia mencibir keras dan berkata. Petik 2. Semuanya, lihat, apakah kalian sudah melihat betapa tiraninya keluarga Long? Baiklah, hari ini saya akan melihat apakah keluarga Long Anda dapat melindungi Long Chen. Jika keluarga Long Anda berani mengambil tindakan hari ini, klan surgawi kami akan berjuang sampai akhir, tapi itu tergantung apakah kamu memiliki keberanian. Gemuruh. Yue Wuxu melambaikan tangannya yang besar, ruangan itu bergetar, dan sebuah pintu luar angkasa muncul. Gerbang luar angkasa ini terhubung ke markas besar klan surgawi kita. Biarkan saya melihat apakah keluarga Long Anda memiliki keberanian untuk melawan klan surgawi kita demi mendapatkan seorang murid. Setelah Yue Wuxu selesai berbicara, dia melihat ke para ahli lainnya. Dia berkata dengan keras, kami, klan surgawi, berselisih dengan keluarga Long. Sekarang terserah Anda apakah Anda semua ingin membalaskan dendam murid-murid kalian. Bunuh. Melihat klan surgawi melakukan gerakan, para prajurit dari berbagai keluarga meraung dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu.